Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman, masih bersama saya Ahmad Ridwan di Golok Pribumi Channel. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah like, share, dan sudah subscribe juga. Sukses dan berkah untuk teman-teman semuanya. Kali ini saya mau review lagi nih teman-teman, ada golok sembelihan model Betawian ya. Kita cek setelah yang berikut. Oke, terima kasih masih bersama saya di Golok Pribumi Channel. Kita lanjut ya. Ini untuk kayunya, kayu dari sarungnya pakai kayu akasia ya. Ini motif-motifnya kayak belang-belang ya, kayak macan nih. Untuk tutup bawahnya atau sopal bawah ini dari sonokeling, bagian simut dan sopal berikut handle ini dari sonokeling juga. Tambah aksesoris ini ada kuningan ya, ring dari kuningan. Oke, kita langsung cek bilah ya. Dan bahannya ini menggunakan Sleipner ya. Untuk prosesnya ini rem oval ya, seperti biasa, tidak ditempa ya. Panjangnya 30 dari pangkal ke ujung, dan ada rikaso di bagian pangkal. Lebarnya ini 3 ya, ke bagian ujung pun sama, jadi merata. Ini lebih slim ya. Sudah flat juga ya, sudah flat simetris, lurus juga ya. Panjang 30, lebar 3, ketebalannya ini ada di 4 ya, kurang lebih 4, menipis ke bagian ujung. Finishing bilanya satin polish, dan proses sepuhnya menggunakan sepuh tradisional ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk tes ketajamannya, mungkin sebagian teman-teman pernah mendengar ya, ketika ada seseorang yang menyembelih kambing ataupun domba ya, itu hasil sembelihannya kadang-kadang ada yang bau juga ya, bau prengus. Nah, jadi ada beberapa tips ya. Insya Allah bukan maksud untuk menggurui ya, hanya sedikit berbagi tips dan triknya ketika kita melakukan sembelihan supaya hasilnya tidak bau prengus ya. Jadi ada yang harus diperhatikan ya, diantaranya pertama itu pisau yang kita pakai ataupun golok yang kita pakai itu harus khusus untuk sembelih ya, tidak boleh kita pakai buat kayu ya, dan harus sudah tajam tentunya. Dan yang kedua, pisaunya atau goloknya itu harus benar-benar bersih, steril ya, bebas dari karat ya, bebas dari karat. Dan selanjutnya ketika kita melakukan penyembelihan, si posisi leher kambingnya itu harus benar-benar sudah kencang ya. Contoh seperti ini ya, anggap saja ini kambing ya. Berarti kan kalau mau kita sembelih, ini sunat kan menghadap kiblat ya, begini. Nah, ini si lehernya kita tarik ya, jadi biar agak tengadah gitu ya, badannya tetap ke sebelah sana, tapi kepalanya kita tarik agak menghadap ke atas ya, seperti itu, supaya lehernya pun kencang ya. Dan untuk jarak sembelihannya itu dari rahang itu 3 jari ya, dari rahang kambing itu 3 jari, jadi bukan pas bagian jakunnya ya, tapi agak ke bawah. Nah, itu posisi yang paling ajib untuk sembelih ya. Ketika sudah kencang, posisinya sudah tengadah ke atas,
baru kita eksekusi ya. Seperti itu. Dan satu lagi yang harus diperhatikan, ketika kita melakukan sembelih, napas si hewan tersebut atau napas kambing tersebut harus pas keluar ya. Ketika napasnya keluar baru kita sembelih. Insya Allah dengan sembelihan seperti itu hasilnya tidak akan bau prengus ya. Dan selanjutnya ketika kita melakukan sembelih, jadi napasnya jangan sampai pas dia narik ke dalam ya. Soalnya kalau napasnya ketika pas dia tarik ke dalam, napasnya ke dalam, kemudian kita lakukan sembelih, nah itu darah yang keluarnya tidak akan maksimal ya, jadi tersumbat. Nah, kemudian itu yang menyebabkan hasil sembelihannya menjadi bau prengus ya. Jadi secara ilmiahnya ketika dia menarik napas kalau kita potong, darah yang keluar itu tidak semua ya, jadi ada sebagian yang nyangkut darahnya dan nyatu ke bagian tubuh yang lain, jadi menyebabkan bau ya. Itu sepengetahuan saya ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih paham silahkan berbagi ilmunya di kolom komentar ya. Dan mudah-mudahan menjadikan amal kebaikan, menjadikan ilmu yang bermanfaat ya. Meskipun tidak semuanya disampaikan, tapi minimal ada beberapa poin ya ketika kita melakukan penyembelihan supaya hasilnya maksimal ya. Dan tentu saja ada tata cara atau adab-adaban juga ketika kita melakukan sembelih ya. Insya Allah di kesempatan yang lain kita bahas ya. Oke, kita lanjut tes ketajaman ya. Oke, kita lanjut tes ketajamannya. Insya Allah ini untuk sembelih udah aman ya, bisa digunakan, udah tajam. Jadi dari pangkal ke ujung ini udah tajam. Nah, juga sedikit mengenai yang tadi ya, ketika kita melakukan sembelih untuk menyesuaikan napas hewan keluar itu disamakan dulu ya dengan kita ya. Jadi dibarengin, kita pegang kambingnya atau kita pegang sapinya, ketika dia bernapas keluar ke dalam kita samakan ya, dibarengin gitu maksudnya. Nah, dan itu memang tidak mudah ya, kita tentunya harus melakukan pelatihan ya, harus berlatih. Ketika kita sudah bisa menyamakan napas kita dengan hewan tersebut, otomatis ketika napas keluar pun kita akan mudah mengeksekusinya ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian review singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sebenarnya untuk kritik dan sarannya silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.